Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, Roh Kudus yang membaharui. Bacaan Injil mengisahkan perbincangan Yesus dan Nikodemus mengenai kelahiran kembali. Nikodemus memiliki pemahaman tentang kelahiran kembali dari sudut pandang manusiawi. Hal ini nampak dalam pertanyaan Nikodemus, bagaimanakah hal itu terjadi? Yesus heran dan mempertanyakan pemahaman Nikodemus, seorang pengajar Israel yang tidak memahami tentang kelahiran kembali. Kelahiran kembali yang dimaksudkan Yesus adalah meninggalkan cara pandang duniawi dan mengarahkan kepada hal-hal surgawi. Dengan demikian, kehadiran Sang Mesias yang harus ditinggikan di salib dapat diterima sebagai jalan penyelamatan. Yesus mengajak setiap umat beriman supaya mengarahkan pandangan kepada Dia yang ditinggikan di salib agar memperoleh hidup yang kekal. Sikap Yesus terhadap Nikodemus lebih bernuansa dialog yang komunikatif untuk memahami, menghargai, dan menerima perbedaan. Ia mengajar dan mengajak Nikodemus untuk lahir kembali dan tentang keselamatan. Karena ada yang sudah lahir dalam roh dan ditandai dengan pembaptisan, namun lama-kelamaan mengalami kekeringan dalam hidup. Bila roh Tuhan menjiwai seluruh kehidupan kita, maka kita akan mengalami kesegaran dan kedamaian dalam hidup. Kita dapat menjadi pancaran kasih Tuhan yang menyemangati dan membuka wawasan iman serta kepercayaan orang lain dalam menata kehidupannya secara baik dan benar menurut kehendak Allah. Kehadiran kita sebagai orang yang lahir kembali dari air dan roh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang iman kita mudah goyah karena persoalan hidup ibarat daun yang terombang-ambing ditiup angin. Namun, seberapa kokoh kekuatan iman kita akan teruji jika berada di tengah-tengah persoalan hidup, entah itu masalah pekerjaan, masalah penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya. Mari kita percaya bukan hanya karena peristiwa yang dapat diterima akal sehat, tapi juga atas peristiwa hidup yang tidak bisa dipikirkan manusiawi kita. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk melahirkan kita kembali di dalam Dia, untuk memperbaharui diri kita agar semakin berkembang dalam iman dan kasih pada Tuhan dan sesama. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.